Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan di bab yang ke-6 ya. Kemarin saya sudah bagikan materi-materinya, silahkan dibaca kembali, kita bahas bersama-sama. Pencernaan makanan nanti akan membahas tentang makanan mencakup karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Itu kandungan dari zat-zat makanan. Makanan juga berfungsi penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung, dan pertahanan tubuh. Jadi sistem pencernaan makanan juga ada pada manusia dan juga pada hewan. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia dan juga pada hewan. Pada manusia mencakup proses pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik oleh mulut, pencernaan makanan secara kimiawi oleh kerongkongan, lambung, pankreas, hati, usus halus, dan usus besar. Serta nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh gangguan pada sistem pencernaan manusia, seperti gastritis, konstipasi, pankreasitis, dan diare. Pencernaan pada hewan memiliki saluran pencernaan mencakup mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka atau anus. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang makanan yang mencakup zat-zat makanan serta fungsi makanan. Sebagai pendahuluan, pernahkah kamu memperhatikan pertumbuhan tubuh yang kekurangan atau kelebihan makanan? Kemungkinan yang dapat kamu lihat pada orang yang kekurangan makanan adalah pertumbuhan fisiknya akan terganggu atau menderita berbagai penyakit. Sebaliknya, ada orang yang kelebihan makanan akan tampak kegemukan dan kemungkinan juga menderita penyakit tertentu. Kita sebagai manusia memerlukan makanan seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga agar hidup tetap sehat. Makanan yang kita makan biasanya adalah bentuk molekul-molekul besar. Molekul besar tidak dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh secara langsung untuk proses energi ataupun untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, makanan tersebut harus dipecah atau dicerna menjadi zat-zat yang lebih kecil. Proses pemecahan makanan tersebut dilakukan secara mekanis dan juga secara kimiawi. Sekarang kita bahas tentang zat-zat makanan. Kita sebaiknya makan makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi dalam jumlah yang seimbang, serta bersih atau higienis. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung bibit penyakit ataupun zat-zat yang mengganggu serta membahayakan kesehatan tubuh.
Adapun fungsi makanan, yang pertama sebagai penyedia energi atau bahan bakar. Zat-zat makanan yang dioksidasi dalam tubuh akan menghasilkan energi yang dapat dibutuhkan untuk aktivitas tubuh. Zat makanan yang dapat menghasilkan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kandungan kalori untuk setiap gram zat-zat tersebut berbeda-beda. Sebagai contoh, karbohidrat memiliki energi sekitar 4,1 kalori, lemak sekitar 9,3 kalori, dan protein sekitar 4,1 kalori. Yang kedua, sebagai pembangun tubuh. Jadi fungsi makanan selain sebagai penyedia energi juga pembangun tubuh. Makanan diperlukan sebagai komponen penyusun protoplasma yang berfungsi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Zat makanan yang berfungsi sebagai pembangun tubuh adalah protein dan beberapa mineral. Yang ketiga, sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Zat makanan berperan dalam mengatur tekanan osmosis sehingga tubuh terjaga dalam keseimbangan. Peran pada oksidasi biologis dan menjadi penyusun antibodi atau sumber dari zat makanan tersebut adalah protein, vitamin, serta mineral. Berikutnya kita bahas zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan H2O, karbon dioksida, dan air di dalam tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun melalui proses fotosintesis. Karbohidrat sebagai sumber kalori bagi organisme heterotrof atau makhluk hidup yang memerlukan sumber senyawa organik dari lingkungan untuk memperoleh energi. Karbohidrat ini berfungsi sebagai penyedia sumber energi. Jadi penting sebagai kita sebagai manusia mengkonsumsi zat makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti kacang-kacangan, padi, jagung, gandum, ubi, talas, singkong, sagu, dan lain-lain. Fungsinya selain sebagai sumber energi juga mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, serta sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Itu fungsi dari karbohidrat. Yang berikutnya, lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti eter dan benzen. Sumber dan fungsi lemak ada dua, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan disebut juga lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan atau disebut juga lemak hewani. Beberapa bahan makanan yang mengandung lemak nabati adalah contohnya kelapa, kemiri, kacang tanah, buah alpukat, dan lain-lain. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak hewani seperti daging, keju, mentega, susu, ikan, dan juga telur. Fungsi lemak diantaranya membawa zat-zat makanan yang esensial sebagai sumber energi yang paling besar,
pelindung alat-alat tubuh yang lunak, dan juga melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Sebagai bahan penyusun membran sel dan menahan rasa lapar dengan pencernaan lemak yang membutuhkan waktu relatif lebih lama. Berikutnya, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu protein. Protein menyusun kurang lebih 50% dari berat kering suatu organisme. Protein bukan hanya sekedar bahan simpanan atau bahan struktural seperti karbohidrat dan lemak, tetapi juga berperan penting dalam fungsi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, fungsi dari protein yaitu untuk menyusun sel, jaringan maupun organ. Beberapa protein merupakan hasil gabungan dengan senyawa lain seperti nukleoprotein, gabungan antara nukleotida dan protein. Selain itu, fungsi protein yang lainnya adalah mensintesis substansi penting seperti hormon, enzim, antibodi, dan juga kromosom, mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh mulai dari sel, jaringan, hingga organ, memacu dan berpartisipasi dalam berbagai reaksi kimia atau sebagai biokatalisator, menyeimbangkan cairan dalam tubuh asam basa karena bersifat amfoter, dapat bersifat asam atau basa. Selain itu, berfungsi sebagai sistem buffer, penyangga pH, dan juga menyediakan energi bagi tubuh. Yang berikutnya, yang zat yang dibutuhkan oleh tubuh juga yaitu mineral. Mineral merupakan substansi anorganik, pada umumnya ditemukan dalam bentuk ion. Mineral diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi seperti menjaga keseimbangan asam basa, pembentuk struktur tubuh. Unsur mineral dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Unsur mikro yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, misalnya mangan, seng, tembaga, kobal, kronium, dan molybdenum. Mineral diperlukan oleh tubuh walaupun tidak dalam jumlah banyak tetapi sangat penting. Yang berikutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologis bagi makhluk hidup. Vitamin tidak disintesis dalam tubuh kecuali vitamin K. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus mengandung vitamin. Jika makanan tidak mengandung vitamin, akan mengakibatkan defisiensi atau avitaminosis. Menurut sifat kelarutannya, vitamin dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang berikutnya air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi tubuh. Air merupakan komponen utama protoplasma dan berperan penting dalam metabolisme sel. Tubuh kita dalam sehari membutuhkan air rata-rata 2,5 liter yang dapat diperoleh dari air minum dan air yang terkandung di dalam makanan yang kita makan.
Air di dalam tubuh diatur oleh beberapa kelenjar hormon, misalnya kelenjar hipofisis, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar tiroid. Air di dalam tubuh memiliki fungsi sebagai berikut: pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik di dalam sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke luar tubuh, menjadi medium berbagai reaksi kimia dalam tubuh, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, itu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Sekali lagi, kita penting memakan makanan yang sehat dan juga baik, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Sehingga kalau kita memakan makanan yang memiliki zat lengkap, maka tubuh kita akan terasa segar dan juga sehat, sehingga tubuh kita akan tubuh kita akan sehat dan juga bisa terhindar dari berbagai penyakit, karena makanan itu berfungsi sebagai, selain penyedia energi untuk aktivitas sehari-hari, juga membangun tubuh atau untuk pertumbuhan. Juga makanan ini berfungsi untuk pertahanan tubuh atau meningkatkan imunitas, sehingga dengan menjaga pola makan yang baik, memakan makanan yang sehat, mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga air, maka tubuh kita akan imunitasnya meningkat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain itu, penting juga kita perhatikan menjaga kebersihan di dalam makanan. Jadi makanan yang kita makan sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Selain itu juga alat makan dan juga tangan kita sebaiknya dicuci sampai bersih, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu higienis atau bersih, sehingga tidak terjadi pencernaan yang tidak baik. Demikian pembahasan tentang makanan serta zat-zat yang ada di dalam makanan. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang proses pencernaan makanan terutama pada manusia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, menjadi orang yang sukses, berguna bagi agama dan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.